Halo, selamat jumpa kembali di Pangeran Mingguan yang mudah-mudahan terus mingguan ya, nggak tahunan kayak kemarin-kemarin. Kali ini gue bersama dengan tamu spesial, ada Surya Insomnia. Halo, apa kabar? Halo. Sehat, Pak? Sehat juga kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya PCR terus. Wah. Gimana dicolok-colok tiap minggu berarti? Udah dol, Pak, kayaknya. Tiap minggu setiap mau syuting pasti di antigen paling enggak. Gue tuh tiap kali PCR kalau ditanya, Mas udah pertama kali, ini baru pertama kali apa udah berapa kali? Kalau gue jawabnya baru pertama tuh pasti pelan-pelan banget ya. Kalau udah sering kok Mas, gitu kan colok pasti. Batang otak. Gue mau ngobrolin sebenarnya sama Surya ini kita dalam background yang kurang lebih sama lah. Kita sama-sama gede di media juga. Tapi beliau ini kan di TV dulu, gue suka ngeliatin beliau ini. Ngebacot di TV sebenarnya. Melihat kok bisa bacot dibayar ya, gue pikir. Sekarang juga jadi entrepreneur ya bro ya. Di bidang media juga, jadi sebenarnya kita punya banyak kesamaan lah. Benar. Tapi yang pengen gue tanya sebenarnya, dan gue sama beliau ini juga seumuran sebenarnya. Jadi gue mau nanya, kira-kira kita dulu ya, lo deh, gue ntar belakangan. Lo di awal umur 20-an ya, sampai 20-25 gitu. Gimana sih cara lo memulai karir lo, perjuangannya kayak apa, dan struggle-nya tuh gimana? Wah, keras sih Pak kalau ngomongin. Gue sama sekali sebenarnya keluarga kan umuran kita ya, pasti pengennya anaknya kuliah yang benar, kerja, naik pangkat, jadi bos dan bla 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 gitu, terpatok sama itu gitu. Waktu itu gue pengen jadi, emang gue dari dulu emang pengen jadi artis. Iya. Kalau mainan-mainan anak kecil mau kemana lu? Syuting. Alhamdulillah kesampean ya. Ngomongin kerasnya keras banget. Gue dulu pernah kerja di tempat pembayaran listrik. Jadi ada bank gitu buka tempat pembayaran listrik. Ya gue kerja di situ di depan komputer, main soliter. Kalau ada yang bayar listrik, gue tutup soliternya. Terus bayar listrik, ID pelanggannya berapa gitu, Pak. Gajian 800.000 sebulan. 800.000? Itu bahkan di tahun segitu di bawah UMR tuh harusnya ya? Iya, di bawah jelas. Di bawah UMR kan? Nah, kenapa gue mau ya? Oh iya. Nah, apakah pas lo melakukan itu di saat yang bersamaan lo kan menjadi artis nih, lo tetap mencoba untuk jadi artis di sisi yang lain, tapi lo juga, gue perlu duit juga nih yang lebih stabil, apa enggak? Apa itu dua hal yang berbeda? Nggak kepikiran sih waktu itu. Nggak kepikiran sampai harus melakukan hal yang lain, karena di hal yang itu aja gue kayak, gue ngapain sih sebenarnya gitu. Sering kali, gue nggak nyampe sebulan kalau nggak salah di tempat pembayaran listrik itu kayak, gue ngapain ya gitu, kayak pakai baju putih hitam gitu kayak anak magang Hokben kan. Ada fotonya nggak sih lo ini? Gak ada. Alhamdulillahnya nggak ada. Gue pengen lihat. Alhamdulillahnya nggak ada. Terus gue kerja di label. Waktu itu gue kerja sama Reinhardt, labelnya Soulja. Terus mereka lagi produce album, ya gue nge-rapin album, jadi album tempat CD dulu kan, masukin cukainya, pajaknya, terus ada setrikaan di balik. Iya, gue nge-rap buat CD. Anak-anak Gen Z ada tempat CD, harus kita jelasin aja tempat CD apa. Iya. Tempat CD dulu ada tuh namanya compact disc ya. CD yang kalau ada CD, compact disc, kalau ada lagi VCD. Ada VCD. Ada VCD. Mungkin sekarang cuma dijadiin gantungan angkot kali biasanya. Asli. Oh iya. Iya bener lagi gantungan angkot. Iya bener silo banget. Nah terus yang jadi turning point lo ketika lo mulai make it nih sebagai artis di TV atau lo mulai bisa making money dari dunia media lah, itu umur berapa dan apa kira-kira yang membuat lo bisa sukses gitu? Gue pertama dari siaran dulu kan, siaran dulu waktu itu di Mustang yang lama. Abis itu ada teman kampus gue, dia kerja di Global TV. Ikutan casting dong, karena gue udah biasa MC juga di kampus kan sama Adit waktu itu. Ikutan casting, dilalahnya dapat masuk ke MTV Insomnia itu. Makanya sampai sekarang nama gue Surya Insomnia, karena mencoba untuk pakai nama asli gue nggak laku. Jadi ya kita coba peruntungan. Gue tadi sebelum main nanya, bro lo mau gue address sebagai Surya apa ya? Dia bilang Surya Insomnia tadi. Terus soalnya kan soalnya ada gitu, sama misalnya vokalis band atau apa yang dia nggak mau namanya dia dan nama bandnya tuh nggak mau tuh. Oh nggak mau. Dia pengen nama aslinya kan. Gue tanya dulu nih biar sopan. Iya. Di hijau daun gitu. Giding Niji gitu kan. Iya. Kalau Surya apa Surya Insomnia? Nggak apa-apa. Nah terus gimana tuh bro? Sampai akhirnya gue kerja di TV, gajinya waktu itu masih bulanan bukan per episode, dan gue sudah bisa ngasih sesuatu ke orang tua gue gitu. Ya udah, gue menganggap ini sebagai karir gue, meskipun dulu kan ya ada nggak ada. Abis Insomnia kan abis itu gue ada beberapa program yang up and down-nya cepet banget gitu. Ya TV kan industri kan gitu kan, share rating nggak bagus sikat. Ada lagi, jadi nama gue nggak begitu kayak orang-orang ketemu artis ya bang, tapi namanya siapa ya bang ya gitu. Kalau mau foto-foto aja, nggak usah nanya.
Ini nggak usah ngeliatin bahwa lu nggak kenal gua. Foto dong. Ya udah foto aja gitu. Abis itu lu googling kayak apa kayak gitu. Artis ya bang? Enggak sih, orang Gen Z gua. Banyak banget yang kayak gitu sampai akhirnya, oke, gua menemukan ini gua bisa mencari duit di sini sesuai dengan apa yang gua mau dulu. Gitu. Ya diterusin sampai sekarang. Gua sih jalanin aja sih sebenarnya. Dan di bidang lo ini, karir lo ini kan lo sebenarnya membuka jalan buat diri lo sendiri kan. Walaupun memang udah banyak yang mungkin serupa, tapi tetap aja lo harus tuh ilalang tuh lo tebas lo. Kalau lo harus lewat kan. Pasti. Nah ini jadi pertanyaan karena sekarang kan orang banyak ngomongin soal work-life balance. Jadi balance antara lo kerja sama buat diri lo pribadi lah gitu. Jadi jangan sampai kerja itu lebih berat daripada lo ngurus diri sendiri. Ya. Cuman itu masuk akal nggak sih buat di bidang lo gitu ya, di umur 20-an, lo mementingkan itu nggak sih bahwa enggak, ini saatnya gue seneng-seneng sekarang, mungkin gue nggak harus kerja keras sekarang. Itu lo kayak gitu nggak dulu? Dulu umur 20-an lah, umur 25, 26 gitu ya? Yes, 25, 26. Ya kerja dan kerja sih, karena stamina masih ada. Gue pernah sempet dari MTV Insomnia malam jam 12 sampai jam 1 sampai jam 4, jam 6 gue siaran sampai jam 10 ada program lagi sampai sore jam 4-an. Jadi hidup gue emang kebalik 1,5 tahun itu. Ya kerja dan kerja, dan belum ada prioritas hidup juga kan. Gue prioritas hidup gue cuman ya gue ngasih duit ke emak gue buat diri gue sendiri, buat nyicil mobil, dan udah selesai. Karena cita-cita gue nggak tinggi sebenarnya Pak. Apa tuh bro? Ya gue nggak pengen punya mobil miliaran, nggak pengen gue, nggak pengen punya rumah di samping lapangan golf gitu, nggak pengen gue. Apa yang jadi cita-cita lo kalau gitu? Karena menurut gue gini, semakin rendah level bahagia lo, semakin cepet lo dapetin ya gitu. Kalau lo nggak BM gitu, kalau lo nggak banyak mau, lo semakin gampang bahagia sebenarnya. Jadi apakah orang yang stres tuh sebenarnya banyak mau menurut lo? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan lo harus lihat juga kan, maksud gue gini. Lo punya impian, lo pengen punya rumah 6 lantai gitu, tapi sorry to say nggak balance sama pemasukan lo. Jadi jangan mimpi tinggi gitu maksud gue. Kalau menurut gue ya, terserah yang lain. Cuman kalau gue nggak pengen mimpi terlalu tinggi karena gue nggak terlalu pengen ngoyo untuk dapetinnya gitu. Jadi level bahagia gue, ya aman-aman aja, gue nongkrong sama anak-anak, udah seneng-seneng aja gitu. Gitu. Life tip dari Surya Insomnia. Iya benar. Lo umur berapa bro? Kira-kira lo merasa bahwa gue udah make it nih, ini adalah bidang gue udah saklek di sini. Itu umur berapa lo kalau boleh tahu? 27 lah. 27. Gua nikah lah. Kan 27 udah ada tanggung jawab kan. Gua harus ngidupin anak orang kan. Yang kadang ada kadang enggak, waktu itu callingan kan. Ya gua mau nggak mau bertahan di sini. Mau nggak mau ya gua nunggu. Gua membuat sesuatu, bikin persona kan susah ya Pak ya. Yeah. Banyak presenter banyak. Komedian banyak. Penyiar banyak, tapi jadi yang beda tuh susah. Ya nggak sih? Betul. Iya nggak sih? Nah sebelum lo nyampe umur segitu, mungkin umur 25, 26, sebelum lo merasa yakin, lo pernah krisis gak sih? Kayak, ini bener gak sih bidang gue? Jangan-jangan harusnya gue ngikutin kata orang tua gue aja kali ya? Bener. Gitu, lo pernah gak gitu? Bener. Gue pernah ngerasa kayak gitu. Lagi callingan lagi nggak ada gitu, udah 2 bulan. Diem di rumah, diem aja gitu di rumah, nggak ngapa-ngapain. Kayak gue ngapain nih? Kalau dulu mungkin ada jualan online, gue jualan online kali. Jadi agen-agen online ya? Iya, gue sempat research jualan makanan gitu-gitu, sampai kayak gue sebenarnya mau kemana sih, gue arah hidup gue mau apa sih gitu. Gue mau nyari duit kayak gimana sih? Tapi itu normal nggak sih? Lu juga ngerasain kayak gitu? Sama. Pasti kayak ini tuh jalan yang bener nggak sih? Karena mungkin sama kayak lo, gue juga tidak melakukan apa yang dianjurkan orang tua gue gitu kan. Bener. Iya kan. Bener. Tapi ya kalau lihat ke belakang, mungkin sekarang kita merasakan bener kan semua karena gue percaya dengan apa yang gue inginkan. Bener. Tapi kan pasti ya, namanya juga manusia masih muda 20-an kayak ini bener nggak sih? Jangan-jangan gue gagal gitu. Tapi nah lo gimana bro cara overcome-nya bro? Yang ngebikin lo yakin bahwa oke, sekarang belum berhasil, tapi gue yakin one day gue akan berhasil. Gue selalu kayak gitu sih Pak. Maksud gue setelah umur 25-an itu sampai akhirnya gue mendapatkan ilmu yang buat diri gue sendiri ya, termasuk ilmu-ilmu ya tingkat kebahagiaan lo direndahin. Gue mendapatkan ilmu bahwa ya lu doain aja udah, lu apa yang lu lakukan ya lu jalanin aja, lu doain. Udah nggak mungkin gak didengar, udah pasti didengar. Tuhan kita kan keren ya. Kalau menurut gue Tuhan gue tuh keren banget gitu. Jadi nggak mungkin nggak kedengeran, nggak mungkin nggak kejadian. Pokoknya lo melakukan yang terbaik sesuai dengan kerja keras lo aja. I'll gitu do my best aja udah. Dikata gampang kali. What's your lowest point sih kalau boleh tahu? Itu momen terendah dalam perjalanan lo untuk membangun karir lo paling nadir gitu, pengen merasa kayak ya gue hopeless banget nih, gimana ya gitu. Lo pernah Gue disuruh ngisi off air ulang tahun TV sih. Standby paling awal, jam 2 siang udah standby. Mulai kerja jam 7 malam sampai paling akhir jam 1:30 malam baru pulang.
Di Jakarta tuh? Di Jakarta. Jadi ulang tahun TV, ada on air-nya, pas kombrek, gue masuk. Bagi-bagi hadiah. Wah, kebayang. Kebayang. Lo harus jaga mood penontonnya pasti kan, gitu-gitu kan, ya kan? Expect-nya kan gitu. Expect-nya Tapi gitu. kan penonton-penonton itu kan ya, apaan sih bang? Siapa sih lo? Ngapain? Turun deh. Agnesnya mana Agnes? Peter Pan, Tunggu dulu, sabar. Wah itu kayak udah deh gue I'm quit man, gue kayaknya nggak di sini. Itu paling rendah lo tuh di situ. Parah. Ya dibayar cuma waktu itu cuma beberapa gitu. Menurut gue, ini kayaknya gue nggak di sini deh. Gue mendingan ngapain kayak gue jualan hordeng kayak apa kayak gitu kayak. Kayak apa ya gitu. Enggak di sini. Itu lowest point gue sih sampai ya banyak sih kejadian nggak dianggap sama lawan main karena masih junior gitu. Ada sih yang kayak gitu-gitu tuh pasti ada. Cuman ya balik lagi gimana elunya gitu. Kalau lo mau terus berusaha ya mudah-mudahan sih dapet gitu. Lo punya punya semacam ritual buat ningkatin self confidence gitu nggak sih? Kayak kalau di film-film kan orang tuh ngomong depan kaca, lo bisa gitu, you can make it gitu. Biar bikin lo lebih pede gitu pada saat lo berada di titik yang tadi. Kayak gue kebayang gitu ya, Surya abis pulang 1:30 tadi lo bilang ya? 1:30 gitu ya, bawa duit cash apa dibayar masih belakangan? Dibayar belakangan. Pula kan 1:30 dibalik ya, nggak tahu ya kan langsung pulang apa enggak, dan gue nggak tahu juga pulangnya kemana waktu itu. Pulang ya. Seingat gue sih waktu pulang. Sebelumnya nggak pulang. Sebelumnya nggak pulang, Iya. kan? Gitu kan, 1:30, katakan 1:30 kan Terus papangnya, tajemin terus. 1:30 itu kan jamnya orang overthinking kan? Iya kan? Pokoknya lewat jam 12 pikiran lu pasti kemana-mana. Nah, gue kebayang gitu, pikiran Surya tuh apa gitu kan? Habis ngemesin off air, pulang gitu ke rumah bengong gitu kan. Gue kayaknya jualan hordeng aja tadi. Jadi lo ngapain gitu? 1:30 mungkin ada orang yang sholat mungkin kan? Ada orang yang mungkin baca buku motivasi, gue nggak tahu nih. Ada orang yang mabok mungkin. Nah, kalau lo ngapain waktu itu? Yang mulai maling sanyo juga ada. Waktu itu gue nggak ngapa-ngapain sih. Gue cuma bilang I'm done. Gue selesai. Gue nggak di sini. Terus gue tidur. Abis itu besok harinya pas bangun nggak merasa lebih baik juga. Jadi nggak ada ritual apa-apa juga sih sebenarnya. Turning point-nya adalah ketika gue di-encourage lagi sama manajer gue waktu itu yang lama ya dulu, bahwa ya lu bisa kok, lu one of a kind kok, nggak banyak yang kayak lu kok. Gitu. Terus gimana perasaan lo pas denger gitu? Seneng loh, Pak. Seneng banget ya? Seneng. Gue sampai berjanji sampai saat ini kalau gue nanti dapat award apapun gue akan sebut namanya dia waktu gue nerima piala. Udah belum? Belum. Tapi gue masih ingat. Masih ingat ya? Mudah-mudahan nantilah. Nah, tadi setelah perjalanan karirnya Surya yang sudah panjang ya dengan berbagai macam lika-likunya, lalu setelah lo make it, nah kan lo dapet duit nih, ya, lo udah dapet mungkin model income yang lumayan sustain, lumayan stabil. Okay. Nah, biasanya kan orang banyak yang nggak disiplin dalam maintaining finansial pribadi yang mereka gitu. Nah, lo tuh itu adalah sesuatu yang udah lo pikirkan nggak sih bahwa gue punya financial planning, gue akan spend segini, akan bisa nabung segini gitu ketika lo di awal karir lo dan sekarang? Dari awal karir dan sekarang gue termasuk orang yang disiplin nyimpen duit sih sebenarnya. Kayak di satu bank gitu, gue punya 2 rekening. Yang satu emang duit, emang ATM-nya nggak gue bawa-bawa buat safety net. Yang satu emang buat running cost gue, yang kadang-kadang diambil juga dari safety netnya. Dan kalau gue sekarang emang diplot sesuai prioritas gue. Gue punya program, gue mau beliin mobil dulu buat kendaraan gue. Ini program selesai, mobilnya selesai, program selanjutnya gue bikin rumah buat anak-anak gue. Jadi memang sudah diplot. Tapi jeleknya adalah gue nggak pernah menyiapkan untuk diri gue sendiri. Gue selalu menyiapkan buat orang. Tapi gue nggak bisa mengentertain diri gue sendiri dengan apa yang gue dapet. Jeleknya tuh gitu. Gue bukannya boros, tapi gue biasa ini buat siapa, buat kotak apa. Tapi kotak diri gue sendiri ya sesimpel lo belanja online yang nggak penting. Pernah nggak sih lo? Pernah. Apa barang yang nggak penting yang Nah pernah ini lo beli? banyak ya, gue sekarang lagi suka lari, jadi tiba-tiba tiap minggu gue beli aja sepatu lari, padahal udah banyak Padahal gitu nggak kan. dipakai. Padahal nggak dipakai juga. Padahal nggak jauh beda juga. Gue tadi pengen nanya follow up dari omongannya Surya. Biasa cowok kan, boys will be boys gitu. Yes. Pasti toys-nya ada gitu kan yang akan selalu dia beli. Kalau gue misalnya, gue tuh pasti nggak akan mikirin spending duit tuh untuk traveling, untuk buku, sama untuk kayak olahraga sepatu gitu misalnya. Nah lo tuh walaupun dia bilang bahwa gue nggak bikin diri gue sendiri, gue nggak percaya. Karena biasanya cowok pasti ada satu item yang pasti dia akan alokasiin bodo amat dan gak rasional buat orang lain. Nah gue mau nanya, barang itu apa buat lo? Motor. Mahal ya mainannya ya? Motor.
Pembelaannya adalah investasi sih. Oke. Pembelaannya. Ada Motornya motor vintage gitu? Apa motor balap, motor gimana? Beda-beda sempat bawa motor sport, sempat bawa motor touring. Sekarang lagi nggak ada motor. Motor klasik ada. Sekarang gue lagi golf lagi juga, jadi ke situ duitnya. Golf ya? Gue juga ada sih teman yang suka golf gitu. Cobain, siapa? Padahal masih muda umurnya, kayak gue gitu gila juga gue pikir orang main golf masih muda. Nggak, keren aja, dulu umur segitu gue nggak main golf soalnya. Banyak Ya? banget. Sekarang driving range sudah kayak kafe. Iya. Lu coba ke driving Pondok Indah deh. Wah, Rame isinya udah kayak bubaran kampus. Nah, gue follow up lagi nih soal gimana spending duit. Karena menurut gue orang cara-cara duit sekarang udah banyak, tapi cara spending sama cara investnya orang berbeda-beda kan. Lo tuh ada pembagian nggak sih? Ada yang lo tabung tadi lo bilang, ada yang lo invest nggak sih di benda-benda yang mungkin bukan tabung atau motor lo? Ada nggak invest di unit finansial dan lain-lain? Iya, di unit finansial. Iya. Belum ada ya? Belum. Gue belum kepikiran, belum tahu medannya dan belum berani maininnya. Sekarang kita dengar anak-anak muda banyak banget kan yang posting di Instastory-nya angka naik turun, saham ini, saham itu. Yeah. Gue kayak gitu ya. Sampai sekarang gue kayak nggak, gue lemah sih di situ. Gue belum tahu gue mau invest apa. Kayak teman-teman gue ada yang buka restoran, ada yang buka clothingan, ada yang buka apa. Gue belum kepikiran sih buat kayak gitu-gitu. Lo soal bikin perusahaan, bro. Iya kali ya. Iya. Lo ada duit dijadiin tempat nyari duit lagi gitu. Keren sebenarnya, keren. Ya itu sama teman-teman gue juga sih. Nah, lo punya nggak sih goal yang belum tercapai yang lo pengen mengusahakan secara finance ya, nabung dan lain sebagainya biar one day bisa lo beli atau bisa lo beli lah kira-kira. Nggak ada ya? Ini Surya kayaknya emang orangnya bahagia banget ya, kayak gue lempeng banget gitu hidupnya. Gue fulfill my life aja. Keren banget. Abis ini project ini selesai, gue menikmati hasilnya, terus gue kerja lagi untuk yang lain. Lo pernah stres nggak, bro? Pernah stres. Kan lo kayaknya bahagia banget, tuh pernah stres nggak? Sering. Terus kalau lo nggak punya cita-cita yang terlalu ngadi-ngadi gitu, yang bikin lo stres apa kalau gitu? Banyak. Contohnya apa? Dia stres sama kerjaan. Kalau kerjaan lagi numpuk banget, yang ini keurusan. Capek lah ya itu berarti ya? Itu capek secara fisik, secara pikiran juga. Stres sama overthinking. Gue tuh orangnya overthinking banget, Pak. Apa yang pengen lo overthinkingin sekarang? Banyak. Anak gue nanti diapelin sama anak cewek? Gue cewek tiga-tiganya. Oke. Diapelin akan gue tanya apa, gue udah pikirin tuh. Soalnya menurut anak-anak Surya beruntung karena bapaknya sudah punya buku manual. Kenapa nih kira-kira yang akan gue udah ada counternya nih gue. Gue tanemin chip ntar. Lakinya gue tanemin chip. Dari jauh gue pencetak bledar. Yang kayak gitu-gitu gue. Kayak gitu-gitu ya? Gue banyak banget gue pikirin sih. Gue lumayan overthinking orangnya. Jadi apapun gue pikirin kayak 3-4 step ahead gitu. Somehow kayak nggak akan kejadian juga. Tapi itu musingin kepala gue. Gitu. Ada sih cita-cita gue yang ngadi-ngadi. Apa tuh? Gue pengen beli pesawat. Apa pesawatnya apa? Cessna aja. Gue ini obses mau jadi pilot. Oh, lo pengen jadi pilot dulu? Iya. Tapi nggak kesampean? Nggak kesampean karena nggak punya duit. Sekolah pilot mahal. Mahal, betul. Sampai terakhir gue bilang, gue punya duit nih. Boleh nggak? Gue bilang sama ini gue, nggak boleh. Biar kayak John Travolta gitu, bro. Yoi. Bisa karena teman gue si Mas Erik Sukamti, dia punya pesawat. Punya pesawat ya? Punya pesawat kanvas gitu, di bawahnya Cessna dikit. Dan dia yang nge-pilot sendiri? Dia yang pilotin sendiri. Okay. Ikut akademinya untuk pesawat wisata ya. Gue jadi nggak kebayang pengen punya mobil Mustang, Ferrari gitu. Ya terserah lu di tol macet, gue terbang. Das. Ini kopi ada apanya sih? Nah, tentu saja lo akan punya banyak cita-cita dalam hidup lo. Kalau Surya, dia pengen beli pesawat. Nah, lo butuh untuk menabung untuk mewujudkan masa depan dan impian lo. Nah, banyak sekali sebenarnya penawaran-penawaran yang disajikan oleh pihak perbankan, salah satunya oleh Bank BCA. BCA memiliki fitur produk khusus untuk membantu orang-orang yang bisa mewujudkan cita-cita dan harapannya, termasuk beli pesawat, dengan tahapan berjangka BCA. Yang mana tabungan ini dikhususkan untuk perorangan dengan setoran rutin dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Ditambah asuransi jiwa untuk kenyamanan Anda, karena kalau naik pesawat bisa jatuh kan soalnya. Aduh coy. Sebagai salah satu produk tabungan dengan setoran rutin, tahapan berjangka akan memberikan ragam keuntungan seperti membantu mewujudkan setiap impian, membentuk kebiasaan menabung secara rutin, suku bunga di atas tabungan reguler, bebas menambah dana sewaktu-waktu di luar setoran bulanan, hingga gratis perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah selama jangka waktu tahapan berjangka. Gue pengen balik lagi ngomongin pesawat. Kan menurut gue suka banget orang, gue pengen beli pesawat. Keren. Alokasi duit yang lo
save ya, karena lo tadi nggak invest lo bilang. Itu berapa persen sih bro tiap bulan yang lo alokasikan? Yang gue save, karena setiap bulan itu kerjaan gue sekarang duitnya nggak setiap bulan fix segini. Ya. Ada sih dari siaran gue setiap bulan fix segini. Buat ditabung sendiri karena itu aja udah buat dipecah-pecah, buat rumah tangga, buat anak, buat proyek rumah, buat orang tua gue, buat mertua gue, buat yang lain-lain, buat gaji pegawai, buat gue sendiri. Ya seginilah kira-kira. Segini. Dari segini bro ya? Iya, seginilah kira-kira. Gue udah cukup mengalah lagi sama prioritas hidup gue yang lain. Jadi buat beli pesawat gue kayak harus sabar kayak 10 tahun lagi lah. Sabar banget ya. 10 tahun sih nggak lama ya. Untuk melihat Surya Air bisa mengudara. Surya Air, mantap sekali. Itu Surya Air tuh udah bener-bener nama flight tuh, udah nama maskapai itu. Keren. Iya kan, Surya, itu kan matahari, itu kan Air, udah jadi bro. Iya. Tapi pakai R ya, bukan pakai I gitu. Kayak Vega gitu, Vega Air. Iya. Amin, ya Allah, amin. Ini tuh sebuah cita-cita yang buat lo kejauhan atau enggak? Gue bisa achieve ini ntar. Bisa sih. Bisa ya? Bisa sih. Gue nggak tahu gue kepedean apa enggak ya. Tapi setelah gue research gitu kayak pesawat harganya berapa. Dan lo akan sekolah pilot sendiri lagi? Oh iya Lo bilang tadi, pasti. ya kan? Pasti 3 bulan gitu, 3 bulan, 4 bulan. Bisa lah. Bisa dong. Gue looking forward jadi penumpangnya Surya sih. Oke. Ntar, Monday ya? Nanti kita ke Bekasi Timur ya. Bekasi Timur. Tapi kalau Bekasi Timur nggak ada airstrip, nggak ada airport, gue harus terjun payung bro. Ada ya. Kampek itu bisa. Nah jadi kalau lo pengen beli pesawat kayak Surya, lo harus nabung nih dari sekarang. Tahapan berjangka BCA bisa bantu kamu berani komit nabung. Bisa buka tahapan berjangka BCA di rumah aja via klik BCA. Setoran per bulannya ringan, mulai 500.000. Anggap aja kamu nyisihin biaya kopi segelas gitu ya tiap hari. Bisa langsung auto debit dari rekening sumber dana. Jangka waktu yang bisa diatur mulai 12 sampai 240 bulan. Tadi kata Surya kan dia 10 tahun ya pengen beli pesawat ya. 12 kali 10, 120 bulan bisa lah bro achieve. 120 bulan tuh. Fasilitas e-statement dan juga cek saldo via klik BCA, bebas biaya admin dan gratis asuransi jiwa. Jadi kalau lo punya cita-cita beli pesawat kayak Surya atau mungkin nggak beli pesawat, mungkin beli motor, beli mobil, mau kuliah lagi, mau segala macam lah pokoknya lo bisa mulai nabung di THK BCA. Ya. Oke, thank you Bro Surya atas obrolannya. Gue juga sangat gue tuh kalau lihat orang punya ambisi, punya impian, gue tuh juga jadi terdorong gitu tau nggak? Iya. Abis ini lo mau beli apa abisnya? Jadi pesawat ya, gue jet tempur kali ya. Gue keren. Kalau nggak amfibi mau amfibi. Gue sih abis lihat ini bro, abis lihat ada video di Twitter tuh video tank TNI yang pada lompat-lompat dari alutsista kan. Keren gitu, daripada naik banana boat mending naik panser amfibi kan. Coba mulai dari bakso karakitan ya. Udah mulai ngaco dia omongannya. Jadi mending kita udahin aja nih kan. Thank you bro ya. Gitu.